ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. وازداد كرسي هيبة ووقارا وامتلأ السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل ضراء وعمر فهده وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بأرطى بإذن رب الخلق ودعا للحبيب صلى الله عليه وسلم سالما شاكرا حامدا كأنه البدر في كتابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun Salawatullah alaika
kaum muridnya. Yang berhormat pula sahabat-sahabat, seluruh anggota PAC Ansor Kecamatan Solo, dan pada malam hari ini sangat berbahagia karena hampir dari ranting-ranting ikut hadir pada malam hari ini masuk. Ini antusiasnya luar biasa. Dari yang paling utara, dari ranting Kendal juga hadir Mas Fikri, ada yang dari paling barat ranting Bangor, dan juga ada ranting Bangor dan ranting-ranting yang lainnya juga hadir, dan juga ranting Samping Rowo, ranting Menilo, ranting Simo, hampir sekitar kita tahu. Dan alhamdulillah, tak lupa pada malam hari ini yang Sohibul Hajat, pengurus ranting DP Ansor Desa Rahayu, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia yang ikut serta pada kegiatan malam hari ini, yaitu salah satu dari agenda kegiatan hubungan Majelis Zikir dan Sholawat DP Ansor. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan serta nikmat sehingga bisa berkumpul bertatap muka. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, saya nggak ada ibunya ya. Manggilnya sahabat-sahabat biasanya, cuma saya lihat wajahnya juga ada yang banyak yang sudah sepuh. Saya diminta untuk ngasih materi sebenarnya berat. Ini bukan materi saya, karena ini harusnya materinya Aswaja Center. Cuman kalau saya ini baru ditunjuk, belum juga dilantik, itu menjadi sekretaris Latkosdam Jawa mana PJN Provinsi Tuban. Itu juga tadi sebelum kesini saya sempat mohon izin kepada Yai Damandiri, Yai saya boleh diizinkan untuk ikut acaranya teman-teman. Monggo terus bergerak. Akhirnya saya hadir malam ini karena beliau untuk menghadiri acara kegiatan Rijalul Ansor yang dilakukan oleh teman-teman Ansor. Nah, saya hanya mau menstimulasi saja yang bisa saya tahu tentang tema yang sebenarnya berat karena orientasi Aswaja, tetapi saya lebih memilih kepada bagaimana gerakan pemuda Ansor dalam menghadapi era milenial. Era itu milenial, nggak usah kasih pemuda sebenarnya. Jadi kalau pemuda Ansor itu sudah sebagai failnya, sebagai pelakunya dalam menghadapi era milenial, nggak usah menghadapi era pemuda milenial. Cuman ya nggak apa-apa, biasa nom salah lah, masalah. Lebih baik salah daripada tidak melakukan sama sekali. Kira-kira begitu ya. Ya cuma kudu sing elingno, pernah dielingno ya belum. Kamu apa ini bukan masalah syar'i ya nggak ada masalah. Ini hanya soal tema saja. Nah, saya awali dari di dalam Muqaddimah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ansor itu adalah bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan gerakan pemuda Ansor itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya luhur cita-cita Nahdlatul Ulama. Jadi Ansor sebagai badan otonom, banomnya Nahdlatul Ulama itu memang bagian dari menjalankan cita-cita Nahdlatul Ulama. Apa itu? Berkhidmat pada perjuangan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya yang paling keras kira-kira nanti setiap urusan NKRI itu pasti teman-teman Ansor, khususnya wakil khusus itu pasti teman-teman sahabat-sahabat bangsa. Kalau sudah NKRI harga mati, kira-kira itu
itu karena memang dalam muqaddimahnya menyampaikan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan Nahdlatul Ulama, yakni perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk apa? Terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang kerangka yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama ini memang NKRI sudah menjadi satu negara yang final untuk dijalankan. Tidak lagi ada satu diskursus ya, diskusi untuk membicarakan lagi soal negara Republik Indonesia. Tentu bagi Islam, bagi Nahdlatul Ulama tidak bicara lagi soal formalisasi agama. Tetapi Indonesia itu sudah final sebagai negara NKRI untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan makmur dan sejahtera. Nah, di selanjutnya menyadari bahwa tuntutan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi generasi Indonesia, generasi muda terutama, itu terhimpun dalam gerakan pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat baik kultural maupun spiritual yang mengakar pada nilai-nilai budaya luhur. NU dan Ansor tidak terpisahkan dalam sejarah bangsa. Jadi nanti kita lihat bagaimana Nahdlatul Ulama bahkan lahir sebelum negara ini lahir, karena NU bagian dari yang ikut mendirikan bangsa Indonesia. Tentu dalam hal ini Ansor juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kira-kira begitu. Nah, untuk diketahui, penting bagi kita semuanya bahwa berabad-abad lamanya bangsa Indonesia itu menjajah, melawan penjajah, pecah-pecah, ada politik dividend et impera, saling memecah belah. Ada dominasi dua ras di Indonesia ini, ada Melayu dan Melanesia. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir perocot terus bokongnya biasanya kemerahan atau kehitaman itu, biru-biruan itu berarti dia memang dari ras Melanesia. Ada 583 dialek bahasa. Jadi Indonesia ini negara yang sangat kaya. Mungkin selama ini kita hanya mengenal bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia. Di Indonesia ini ada 583 dialek bahasa. Ada 3 negara yang pernah berdiri tegak di era modern ya. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan sekarang ini ada Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat plural. Ada tidak satu warna. Dalam kajiannya orang Amerika itu Indonesia disebut negara yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana dengan ribuan suku bangsa, Indonesia itu masih bisa tetap satu hingga saat ini dengan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah belah. Ada ribuan suku ya, multikultur, beraneka budaya, multi etnik ya, multi ragam, beraneka ragam agama. Bahkan menurut Gus Dur, tugas kita semua terutama negara adalah menjamin kehidupan yang multi ini tetap agar rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah azas tunggal yang menjadi landasan bersama. Untuk itu negara ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara ateis. Artinya agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara,
bukan dalam pengertian formalisme, ya, terus kira-kira takbir, khilafah, kira-kira begitu. Tapi agama menjadi roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ada 1000 lebih suku bangsa di Indonesia itu. Multikultur itu sunnatullah yang nggak bisa kita. Bahkan di banyak negara kira-kira dia hanya ada satu etnis. Yang Amerika yang ngomong kampium demokrasi itu hanya ada ras kulit putih sama kulit hitam. Tapi konflik rasisnya hingga saat ini juga masih belum selesai. Indonesia tidak ada perbedaan yang selama ini di-move-kan untuk menjadi embrio dari perpecahan. Nah, saya mengulang soal bagaimana NU tidak terpisahkan dan Ansor ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya ada satu clipping surat kabar yang di tahun-tahun bagaimana pernah ini, kalau dalam bahasa orang-orang penelitiannya orang Amerika itu Islam fanatis yang melawan penjajah dulu itu dengan slogan jihad fisabilillah untuk melawan penjajah saat itu Inggris mau kembali lagi ke Indonesia. Jadi fatwa jihad yang kemudian melahirkan hari sekarang dijadikan sebagai hari santri itu. Nah, itu betul bahwa fakta ini memang ada. Fakta menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu dulu bersama-sama dengan kelompok lain, dengan agama-agama lain, dengan seluruh bangsa Indonesia ikut terlibat memiliki sumbangsih terhadap perjuangan bangsa Indonesia, terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Para ulama-ulama itu menjadi peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Ini penting untuk diketahui, jangan sampai kemudian merasa ada anak-anak muda di Nahdlatul Ulama bahwa apa sih kiprah NU. Tidak penting kemudian NU. Jika kemudian di Indonesia ini tidak ada organisasi terbesar di dunia yang namanya Nahdlatul Ulama dan juga ada Muhammadiyah, tentu kita sudah terpecah belah sudah. Bahkan kemudian jika Islam ini mayoritas, ini seperti di Mesir ada kelompok besar Ikhwanul Muslimin, maunya itu pasti sudah memberontak. Tapi Nahdlatul Ulama tidak pernah dalam sejarahnya dari sejak merdeka hingga saat ini melakukan pemberontakan, karena memang merasa bahwa negara ini yang membuat salah satu bagian pentingnya adalah itu sumbangsih Nahdlatul Ulama. Kita cek banyak foto yang ini dulu dari Lakpesdam. Bahkan tidak hanya teman-teman Ansor, teman-teman NU. Tidak ada fatwa jihad yang dihukumi fardu ain oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa Timur. Di beberapa tempat ini jangan tanya ini kemudian kok gak syar'i pakaiannya, kalau sekarang ini kan lagi musim syar'i. Wah, itu rambutnya teman-teman fatayat kelihatan. Dulu bahkan perempuan-perempuan itu mengangkat senjata untuk ikut terlibat memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, baik saat Dwi Korah ikut berlatih senjata, bahkan dengan mata tertutup para perempuan-perempuan kita itu, fatayat-fatayat kita itu bisa dengan mahir mengokang senjata, dengan mahir merakit senjata untuk digunakan untuk berperang. Kira-kira nggak tahu sekarang ini fatayat masih begitu nggak? Yang fatayat itu satu generasi dengan Ansor, nggak tahu ibnunya apa lagi. Yang mungkin ada, masihkah kemudian semangat membela bangsa ini masih ada. Nah, janji kita sebagai warga Indonesia tentu bicara soal Indonesia Raya. Nggak tahu tadi di acara Ansor ini umpama ada menyanyikan Indonesia Raya, masih musim nggak kayak begitu? Itu selain kubul jalan waton ya, selain jalan waton, bahkan tidak hanya Islam, tidak hanya Nahdlatul Ulama, tidak hanya polisi maupun tentara sudah sangat biasa di media sosial. Bahkan gereja saja saat menjalankan
upacara menjalankan kegiatannya sebelumnya juga membaca Jalalawatan, karena itu dianggap sebagai lagu tentang bicara semangat tentang membela bangsa Indonesia, bukan sekedar lagu-lagu maras agama. Nah, ini satu foto dokumen, ini tahunnya Anda baca, mungkin bisa Anda baca, bahwa NU itu merasa sudah menyatakan selesai tentang Pancasila. Ini di mana ini? Situ Bondo. NU, para alim ulama ngumpul, logonya ada logo NU. Nah, itu deklarasi tentang apa? Hubungan Pancasila dengan Islam itu sudah selesai. Jadi kalau hari ini di media sosial itu banyak ada diskursus mempertanyakan soal Pancasila, itu sudah selesai bagi Nahdlatul Ulama di tahun berapa ini? 1983 Desember di Situbondo. Jadi NU tidak pernah kemudian bicara soal ngotak-atik mempertanyakan Pancasila, karena memang bagi NU itu sudah selesai, sudah final bahwa Pancasila sebagai kalimatun sawah, sebagai kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga negara ini tetap utuh dan untuk menjaga orang Islam juga bisa beribadah secara baik tanpa ada satu kesulitan apa. Nah, kita kembali lagi ke tujuan Ansor, tentu menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tetap ada, selalu ada negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita konsisten dengan itu. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan. Ya, ini prinsip-prinsip keadilan, al-adalah, berkemakmuran, bicara soal kemanusiaan, bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu kita pahami sebagai metode berpikir dengan 3 prinsip yang harus kita pegang, yang itu menjadi prinsip untuk kita jalankan. Nah, yang pertama adalah tawasud, ya, al-iktisad, moderat. Jadi Nahdlatul Ulama Ansor itu bicara soal Islam wasatiyah, itu dari tentu salah satunya kemudian di peras menjadi salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tawasud, moderat, tengah. Kita tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita bukan kelompok-kelompok yang bicara formalisme agama atau ekstrim kiri yang komunis. Bahkan Nahdlatul Ulama dengan Ansornya, dengan Bangselnya di tahun 65 menjadi garda terdepan penumpasan komunis di Indonesia, karena kita bukan kelompok kiri maupun kelompok kanan, tidak cenderung kemudian sangat kanan, ya, dan juga sangat kiri. Selalu berada di tengah-tengah. Setiap menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, juga prinsip yang diambil oleh teman-teman Ansor seharusnya di dalam metode berpikir menyikapi persoalan itu adalah tawasud, nah, mencari jalan tengah yang itu bisa diterima oleh masing-masing kelompok, selalu tampil dalam upaya untuk menjawab tantangan umat dan sebagai bentuk semangat ukhuwah sebagai prinsip utama dalam memanifestasikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua prinsipnya adalah tawazun, penyeimbang, sebuah prinsip istiqomah dalam membawa nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa intervensi dari kekuatan manapun, dan sebuah pola pikir yang selalu berusaha untuk menuju ke titik yang ideal, yang jadi sehingga kita punya satu hasanah
al-muhafadzatu ala qadimi sholih wa ta'dil bil jadid. Jadi selalu menyempurnakan, selalu menuju kepada titik pusat yang ideal, bahwa kita selalu sempurna itu tidak mungkin, tetapi selalu berusaha untuk mengarah kepada ke arah yang lebih baik ya. Dalam hal apapun, baik berbangsa maupun bernegara, terutama khususnya ya di internal Ansor terutama. Kira-kira kritik otokritik itu sudah harus sangat biasa, apa yang kurang di kita dan kemudian harus kita perbaiki untuk selalu berubah secara dinamis, tidak statis dari satu titik ke titik yang lain untuk semakin lebih baik dan selalu lebih baik, tidak pernah puas dengan hasil yang kita capai saat ini dalam rangka untuk mencapai sesuatu kebaikan. Prinsip yang ketiga adalah tasamuh, toleransi, sebuah prinsip yang responsif terhadap budaya, al-urf, dan segala khasanah dunia yang tidak mengedepankan simbolik dan upaya masukkan dan membumikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut saya ini yang ciri khas Nahdlatul Ulama kita itu amaliyahnya mampu menyerap bahkan tradisi-tradisi sebelum Islam yang itu dibawa oleh Kanjeng Sunan Wali Songo ya, baik budaya, tradisi banyak kita temukan, umpama ada syair-syair, kalau di organisasi lain kita nggak muncul itu, bahkan seni, budaya, kita punya hadroh dan seterusnya dari sisi Islam, punya wayang dan seterusnya, itu NU tidak pernah menolak, tetapi menyerap itu untuk membawa nilai-nilai Islam diinternalisasi ke dalam budaya. Ada akulturasi budaya, tidak kemudian sehingga kita temukan Islam yang ada di Indonesia itu tentu secara karakter budaya ya, bukan ajaran, itu tidak sama dengan Islam yang di tempat lain. Manggil adzan, pakai toa dan seterusnya, tradisi-tradisi Rotibul Haddad, tradisi-tradisi istighosa, setiap malam Jumat ada tahlil, sebuah amalia-amalia yang itu dijalankan oleh Nahdlatul Ulama yang tentu kita tidak temukan dalam tradisi-tradisi Islam di negara-negara yang lain. Ini kehebatan para ulama-ulama, para pembawa-pembawa Islam di masa lalu yang membawa Islam ke Indonesia secara damai. Tidak ada pertumpahan darah sekalipun. Sehingga Islam di Indonesia itu sangat beda karena lebih para intelektual. Bukan Islam yang penuh dengan kekerasan, Islam yang penuh dengan marah dan seterusnya tidak ada di Indonesia. Sangat sejuk lah kira-kira. Kalau ketemu pengajian di YouTube dimanapun itu, kalau yang pengajian itu Kiai Nahdlatul Ulama itu kita dengarnya itu lebih adem, tidak membakar, tidak meletupkan emosi umat, tidak membenturkan. Tapi mampu kadang-kala lebih bahasa-bahasa guyon yang kita anggap seringkali ini kakek guyon ini antara hiburan sampai ngaji itu tidak beda tipis. Kadang-kala bagi orang-orang yang serius itu cara berpikirnya begitu. Ya apa sih kalau guyon gak mau laptop, kira-kira kan begitu. Kalau tradisi teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi itu kalau enggak langsung, kalau sidik-sidik dalil perlu ditunjukkan bacaannya dan seterusnya, itu yang sangat serius lah kira-kira begitu. Gak ada kira-kira seninya dan seterusnya itu. Dan Nahdlatul Ulama lebih sangat kaya terhadap seni. Bahkan di NU itu adalah sebumi. Di MBC ada nggak? Nggak ada kayak, hanya cukup di tingkat cabang sebumi. Lembaga seni dan budaya. Bahkan dulu saat tahun 65 itu mampu mengimbangi namanya Lekra, lembaganya seni dan budayanya komunis. Nah, prinsip-prinsip tadi itu kemudian tidak muncul satu adagium,
soal kubul waton minal iman. Nah ini nggak muncul. Ini dikira kalau orang awam ngomongnya ini hadis. Nah ini nggak muncul di negara manapun, soal ini nggak muncul. Ya, bahwa mencintai bangsa itu bagian dari iman, itu mereka nggak muncul. Akan mendahulukan konflik kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, ya, daripada kepentingan bangsa. Mencintai bangsanya itu hanya ada di Indonesia. Hanya orang-orang Islam di Indonesia yang dia sangat cinta terhadap bangsa. Jadi nggak mungkin kira-kira orang Islam di Indonesia itu merusak rumahnya sendiri, karena dia berkeyakinan bahwa mencintai bangsa itu bagian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini mohon teman-teman yang terutama anak-anak muda ya, di era milenial ini, saya berharap gagasan-gagasan ini, wacana-wacana ini ya, soal pemikiran-pemikiran tentang Islam yang wasatiyah, yang tentang cinta terhadap bangsa, tentang Pancasila ini selalu disampaikan. Saya tadi bagus melihat acara kegiatan Ansor tadi, ada kita merekam, kita live di YouTube dan seterusnya kira-kira, atau mungkin ada banyak selebaran atau bisa quote-quote soal statement-statement itu bisa disampaikan untuk ke publik, sehingga itu bisa menjadikan satu edukasi bagi publik tentang wawasan dan gagasan Nahdlatul Ulama atau teman-teman Ansor. Ya. Jangan sampai kita ramaikan di media sosial itu gagasan-gagasan kita, jangan sampai kemudian di media sosial ini malah lebih banyak ke orang-orang yang keras, yang kanan dan seterusnya itu. Meskipun dalam konteks kegiatan sehari-hari tentu Ansor tidak hanya berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan gagasan-gagasan tentang keislaman, juga soal kegiatan ekonomi, karena NU juga tidak hanya tasbihul afkar, tapi juga ada soal Nahdlatul Tujar, soal bagaimana perdagangan, membangun jaringan-jaringan bisnis bagi anak-anak muda. Tentu ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita menciptakan generasi-generasi yang miskin, ya. Minimal teman-teman Ansor sendiri juga harus berdaya, ya. Karena fakir itu juga, fakir miskin itu mendekatkan kepada kekufuran, ya. Al-kufru yadulu, al-fakru yadulu al-kufru, ya. Jadi jangan sampai jamaah-jamaah Nahdlatul Ulama itu miskin. Kira-kira membangun usaha bersama, membangun, kalau perlu membuat BUMNU, badan usaha milik Nahdlatul Ulama, milik Ansor juga nggak apa-apa. Saya lihat embrionya sudah jalan ya, sudah ada. Itu silahkan untuk bagaimana semangat itu diteruskan, bisa menciptakan lapangan kerja terutama bagi angkatan kerja, karena Ansor itu tentu kelompok angkatan kerja yang baru. Kita tidak melahirkan para pengangguran, tetapi yang punya jiwa wirausaha untuk bisa dikembangkan, ya. Kesadaran untuk mengembangkan kemampuan bela negara terutama yang ada di Banser, kalau bagi kita soal kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Tentu keinginan luhur, tujuan mulia tadi itu tidak mungkin bisa berjalan jika kita tidak organisasi dengan baik. Ada makolahnya, ini ada yang bilang kamako wakila Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidomin saya gelabu sayyi'atu binidomin, atau sayyulibul batil binidomin. Sesuatu kebenaran yang tidak dinidom secara baik, tidak diorganisir dengan baik, tidak diadministrasi dengan baik, itu dapat dikalahkan dengan kebatilan tapi yang diorganisir. Nah, oleh karenanya tentu tujuan-tujuan mulia ini bisa berjalan. Teman-teman Ansor ini penting untuk berorganisasi secara baik, mengadministrasi secara baik, memanajemen secara baik, itu dalam rangka kebenaran, tujuan yang mulia,
semangat giroh yang hebat bagi anak-anak muda itu bisa tersalurkan secara baik, tidak menjadi gerakan pribadi, tapi menjadi gerakan bersama, gerakan organisasi, baik di bidang wacana, pemikiran, keislaman maupun di bidang usaha. Kira-kira begitu. Dinizam secara baik, jangan sampai kemudian dikalahkan sesuatu yang batil, tapi dia cukup rapi, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib umpama. Masuk kalah dengan Nahdlatul Ulama, kita dekat dengan mereka, dengan para pengambil kebijakan. Tentu kita juga tetap tidak menghilangkan kekritisan kita terhadap sesuatu yang kita wujudkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini satu contoh di mana anak muda ini sibuk soal self-existence. Ini satu kejadian yang sangat tragis. Ada yang tahu ini tempatnya di mana? Di Ngelire. Ya, menurut saya ini yang bersalah harusnya teman-teman Ansor, teman-teman Fatayat, teman-teman Ibnu, teman-teman IBPN. Ceritanya gimana anak-anak muda itu sangat sibuk untuk bisa selfie, menampilkan diri. Kalau hari ini namanya flexing, ya, mempertontonkan harta orang tuanya. Kalau perlu di media sosial itu isinya Rubicon, Harley, ya. Kalau perlu dia bisa selfie di tempat-tempat yang sangat ekstrim, yang tidak memperdulikan nyawanya, yang tidak memperdulikan etika. Sebagai anak pejabat publik harusnya dia bisa memberikan contoh, terutama pajak dan seterusnya. Nah, kejadian kayak begini ini menurut saya yang harus diedukasi oleh teman-teman Ansor, teman-teman Fatayat, teman-teman Ibnu, teman-teman IBPN. Ya. Ini kamakola Albert Einstein yang katanya orang yang paling cerdas yang pernah mewakafkan otaknya untuk diteliti, yang ternyata otak yang dia pakai itu neuron di dalam otak yang dia pakai itu baru 0,000000000 sampai jutaan nol baru 1% dari otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang Indonesia itu lebih mahal lagi kalau dijual katanya Gus Dur. Karena biasanya jarang pakai. Sekali-sekali diskusi langsung kayak Gus Dur Allah. Jadi akhirnya diskusinya mandek. Pengetahuannya untuk mencari itu mandek karena sudah langsung pada titik akhirnya tinggal Gusti Allah. Jadi macamnya Jabariyah. Aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi-generasi yang idiot itu apa? Idiot itu bodoh. Goro-goro. Orang dikendalikan oleh teknologi. Bahkan ketemu itu yang tidak membahas dengan tatap muka dan lain sebagainya, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Mbah kuwi ngegame, mbah kuwi di media sosial. Interaksinya tidak sehat. Tidak pernah ada satu tukar pengalaman diskursus bicara soal sharing ide, gagasan dan pengalaman. Apalagi membaca. Jadi Albert Einstein ini menakutkan saat dimana zaman teknologi itu melampaui interaksi manusia, tidak manusia antar manusia. Jadi kekuatan Nahdlatul Ulama dulu itu silaturahim, hari ini sudah selesai. Jadi kalau hari ini masih ada hadir, ketemuan, itu bagi saya luar biasa Nahdlatul Ulama Ansor. Masih ada ngumpul-ngumpul di jalur Ansor, masih ada, masih hidup, itu luar biasa. Ini bentuk silaturahim kita masih ada. Jadi terus di sini yang pegang HP hanya soal yang mau
mempublikasi, yang lain fokus kepada kita pembahasan, kita ngobrol, kita ya guyon-guyonan macam-macam dari hal yang penting maupun hal yang tidak penting. Itu ikatan emosinya masih ada, kira-kira begitu ya. Ikatan emosionalnya masih ada, ikatan erat antar kader Nahdlatul Ulama, antar kader Ansor. Nah, itu masih ada. Harapannya masih jalan. Nah tentu di mana sih posisi pemuda? Tentu arahnya kalau ini antara negara dengan rakyat, kita itu di tengah, menjembatani kalau bisa terhadap problem-problem masyarakat. Kalau perlu ikut membantu menyelesaikan, karena tidak semua masalah masyarakat, masalah bangsa, masalah negara ini bisa diselesaikan oleh negara. Soal radikalisme, soal anti toleransi di dalam beragama, ini tidak bisa semuanya harus negara, tetapi Ansor menjadi bagian penting untuk melakukan itu, juga menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada negara, juga Ansor ini menjadi kelompok tengah yang mampu menjembatani. Dan yang terakhir, nah ini soal peran pemudanya, tentu kalau bisa ya, peran moralnya memiliki tanggung jawab baik sebagai individu ya, yang sesuai dengan moral hidup di masyarakat. Ya harapannya Ansor ini tidak tercerabut dari agama. Saya ini lebih setuju kalau yang ada di desa, yang ada di ranting itu Ansor. Tetapi kalau Ibnu itu nggak perlu sudah di ranting itu, tapi di sekolah-sekolah, karena dia basisnya adalah komisariat, karena dia adalah organisasi pelajar, bukan lagi pemuda, bukan lagi putra, tetapi sudah pelajar. Tapi kalau Ansor ini menjadi ujung tombak, janganlah sampai kemudian ada Islam-Islam transnasional yang masuk ke desa-desa. Kita tiba-tiba kaget, oh di Jamprong, tahu pernah nggak dengan Jamprong? Jamprong itu di Kenduruan kan, Pucuk dekat Blora sana. Itu tiba-tiba ada kelompok Islam yang sangat dekat dengan kelompok kami. Kaget. Ya. Bagi saya kalau Ansor lahir ada di dalam, masih ingat kalau ada di desa-desa, ada di masyarakat, tentu hal-hal yang kayak begitu, kaget kayak begitu nggak akan terjadi, atau masuk juga nggak ada. Nah. Karena teman-teman muda itu dia hidup bersama masyarakat, menyelesaikan, ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Fiyatis subani amrul umati wa fi aqdamikum hayata. Hidup matinya masyarakat umat itu ya anak-anak muda. Kalau anak mudanya melempem, itu saya yakin negaranya yang melempem, desanya yang melempem. Kalau anak mudanya hidup, anak mudanya jalan, anak mudanya aktif, desanya ya hebat. Kita cek aja dimanapun itu, jika anak mudanya melempem, desanya ya melempem. Nah, ini jos tanam-tanam ya cara Agustusan. Boh apa wae digawe. Kenapa? Pasti anak mudanya yang aktif. Karena di tangan anak muda itu ya hidup matinya urusan masyarakat. Peran intelektual, insan intelektual, tentu anak-anak muda ini dianggap sebagai pemuda-pemuda yang memiliki intelektual untuk selalu memberikan perubahan yang lebih baik dalam ranah kehidupan yang nyata ya. Menghadapi perbedaan, anak-anak muda bisa menghadapi problem-problem di masyarakat, itu bagaimana mendorong agar perubahan-perubahan yang nyata yang jauh lebih baik. Peranan sosial keberadaan pemuda tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, makanya saya ini selalu mengecam kalau ada anak muda itu kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Kacamata kuda itu kan dia ditutup
samping kanan sama kiri. Dia hanya melihat ke depan. Jadi pengennya itu dia itu anak muda sukses, kaya raya, mati masuk surga. Pokoknya ra mikir masyarakat, marah mikir kanan kiri, sekolah cepat lulus, oleh penggawean sugih, mati husnul khotimah masuk surga. Tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan masyarakat di samping kanan kirinya, apalagi di belakang. Kenapa udah begitu? Dikerobongi ngono mbek ra mikir masih molak-malik, lurus saja ke depan aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini hanya untuk berpikir dirinya sendiri, tetapi ya dia berpikir tentang bagaimana agamanya, bagaimana kemajuan bangsanya, kan kira-kira begitu, kemajuan masyarakat. Ya, itu peran sosialnya harus ada, bagaimana Ansor itu bisa berkiprah di desa, di kehidupan masyarakat, di lingkungannya. Jangan sampai tercerabut dari akarnya. Anak-anak muda Ansor nek desa ya perlu rono bengi mulai turu, gak pernah ketemu, gak pernah ngumpul dengan nek kiai nyuwun sewu badhe marang Pak Sarung. Teman-teman Ansor ya mau goyang hidup dengan masyarakat. Segala informasi ada di warung, teman-teman Ansor ada di sana. Yang penting jangan larut terus melok kopi, terus melok judi, terus melok karaoke. Ini bahaya. Ya, harapannya begitu, bisa tetap hadir ada di tengah-tengah mereka dan tahu mendengar denyut nadi kehidupan masa. Kira-kira ngaten ya. Mekaten yang bisa saya sampaikan, afwan wa samahat. Terus kala mohon maaf bila kami tolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari sahabat Ahmad bin Fakhruddin untuk orientasi wilayah Aswaja pada gerakan pemuda Ansor menjadi era milenial. Mungkin dari apa yang disampaikan ada hal yang ingin ditanyakan kepada beliau. Kami berikan kesempatan dua penanya karena setelah ini masih ada kegiatan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofrek dari Ranting Prambon, ingin bertanya kepada Gus Miftah. Kang ya. Nggih. Semangat untuk dari kopi lagi jadi ya,